kamu yang belum subscribe, subscribe dulu dong. Saya kira apa yang dilakukan oleh pengurus DPD 2 Golkar Manado, dalam hal ini Pak Ruby Rimpesak bersama dengan Ibu Megi Samori, itu adalah hal yang keliru. Kenapa saya katakan keliru? Yang saya tahu, saya ini pegang jabatan ketua Partai Golkar Kelurahan Karangria itu pada zaman Pak Maskul Katili, di mana Pak Jimmy Rimbarogi adalah sebagai pimpinan Golkar pada waktu itu. Nah, kemudian setelah dikatakan di berita bahwa saya dipecat sebagai ketua Partai Golkar Kelurahan Karangria, wah, walau-walam selama kepengurusan Megi, saya tidak tahu. Dan Megi itu sebenarnya apa? Justru saya, kalau mau dikatakan sebagai pengurus Pak Dedi Sondak, Pak Joni Kaseum sebagai ketua kecamatan, ya saya ada di situ. Nah, tanya saja Pak Joni Kaseum, posisi saya di sana sebagai apa. Tapi kalau dikatakan sebagai ketua Partai Golkar Kelurahan, wah, maaf, SK nggak ada. Kami hanya dipanggil, mari duduk. Mari duduk. Apa Golkar kayak begini? Sebelumnya, sebelum Bapak jabatan apa sebelumnya, Pak? Memang dari awal saya ini adalah ketua Partai Golkar. Nah, pada waktu zamannya Pak Beni Hedemans jadi ketua Partai Golkar Kelurahan Karangria, saya sekretaris Partai Golkar pada saat itu. Dan itu pada waktu kepemimpinan Pak Jimmy Rimbarogi dan ketua Golkar Kecamatan Tuminting pada itu waktu Pak Maskul Katili. Akhirnya saya berdasarkan musyawarah kelurahan, saya terpilih secara aklamasi sebagai ketua Golkar Kelurahan Karangria dan ketua kecamatan pada saat itu adalah Pak Maskul Katili. Nah, mengenai saudara Megi yang mengatakan bahwa dia adalah ketua Golkar kecamatan, saya meragukan. Karena sampai saat ini pun saya tidak tahu kalau dalam posisi Megi sebagai ketua kelurahan, SK-nya mana. Yang saya tahu, waktu kepemimpinan Pak Joni Kaseum, dan saya hadir pada waktu itu, saya ada di dalam kepengurusan Pak Joni Kaseum sebagai ketua Partai Golkar Kecamatan Tuminting yang sah sampai saat ini. Jika beberapa waktu yang lalu kan dilantik terpilihnya Pak Teba selaku ketua Golkar Kota Manado. Apakah Anda termasuk dalam struktur situ atau tidak, Pak? Nah, ini yang saya bertanyakan. Pada waktu Pak Teba terpilih sebagai ketua Golkar Kota Manado, kami ini tidak diundang. Waktu saya telepon Pak Joni Kaseum yang adalah ketua Golkar Kecamatan Tuminting yang sah, dia bilang dia juga tidak diundang. Nah, nanti setelah saya melihat viralnya berita itu pada siang hari, nah, malamnya saya ke sana. Saya ke sana bersama Bapak Ronald Mapalie, dan di situ ada Pak Zulkarnain, Pak Sultan Zulkarnain. Kemudian baru saya melihat, oh ini yang dimaksud dengan Michael Demopli, yang orang-orang panggil Teba. Nah, jadi saya pertanyakan, saya baru lihat orang ini, dan saya tidak kenal. Nah, itu yang saya heran, Golkar ini mau dibawa kemana? Nah, itu yang bagi dalam kapasitas Pak Teba kami tidak diundang bersama dengan Pak Joni Kaseum. Pak, selama ini Golkar sudah memilih calon yaitu SSK dan Syafruddin Saaf. Apakah selama ini dari Partai Golkar Kelurahan Karangria ada giat-giat untuk pemenangan SSK dan Syafruddin Saaf, dalam hal ini PKS, Hanura dan Golkar? Untuk selama ini apakah dari pengurus DPD 2 Golkar Manado ada menghubungi Bapak ataupun sampai saat ini? Sejak terpilihnya Pak Teba Michael Demopli sebagai ketua Golkar Manado, kemudian kami waktu itu kan belum ada calon. Yang kami tahu bahwa yang memegang surat tugas adalah Pak Jimmy Rimbarogi. Nah, maka bergulir kami sebagai kader-kader militan Golkar yang memang kader asli, pernah sidang di MK untuk pemilihan Golkar, di mana pemilihan wali kota waktu itu antara GSVL berpasangan dengan Pak Ai, HJP dan Pak Anwar Panawar. Kami berdarah-darah bahkan masuk di MK. Saya target pada waktu itu. Pada waktu itu saya target. Saya juga waktu itu jabatan sebagai kepala lingkungan, dipecat dan diberhentikan. Pak, Bapak ditarget untuk targetnya maksudnya apa, Pak? Karena pada waktu itu dikatakan kalau tidak sebendera untuk mengikuti dengan, karena waktu itu saya sebagai pala, maka konsekuensinya harus dipecat. Dan saya bilang saya siap dipecat demi kebesaran Partai Golkar. Maka saya pun menjadi saksi di MK pada waktu itu. Nah, mengenai tentang persoalan yang sekarang terjadi dalam pilkada, yang kami tahu Pak Jimmy Rimbarogi ditugaskan. Tiba-tiba kami mendengar dan mendapat surat
berita-berita lewat medsos dan ada yang lewat via telepon bahwa yang diusung Partai Golkar adalah Ibu Sonia Kembuan yang sering orang bilang SSK. Nah, kami pertanyakan, ada apa ini? Tapi sebagai Golkar, ya oke. Apapun yang diputuskan Golkar, jangankan orang. Kalau memang Golkar putuskan dia itu biar tuyul, Tora akan tetap menangkan Partai Golkar. Tapi yang sangat kami sayangkan, dia diundang oleh Golkar di bawah kepengurusan Pak Michael Damopoli. Itu yang kami pertanyakan. Bagaimana Golkar mau menang? Dan ini yang kami sayangkan, Ibu Cep juga. Sepertinya Ibu Cep, kami minta jangan tinggal diam dong Ibu Cep, jangan hanya mendengar. Karena di akar rumput ini kami bergoyang. Nah, tiba-tiba dapat telepon. Saya ditelepon oleh Ibu Megi. Ada pertemuan DPD 2 untuk memenangkan SSK. Ih, ini Golkar macam apa kalau tinggal main-main begini? Ya, karena Golkar sepanjang kepemimpinan saya tidak pernah kalah, baik di kelurahan maupun di kecamatan. Jadi masalah itulah, bahkan Pak Syarifudin Safa kenal saya. Waktu dia masih penyiar, dia tahu saya. Jadi sampai saat ini pun saya masih berpikir, ini Golkar ini mau menangkan apa? Dan bahkan yang saya meragukan untuk DPD 2, maaf, kalau memang ini sudah menjurus ke pribadi. Pak Ruby Rumpesak itu kan adalah sekretaris Partai Golkar. Yang sebelumnya yang kami tahu adalah sekretarisnya adalah Pak siapa ini? Maringka. Waktu zaman itu kata. Waktu Pak Teba terpilih Pak Maringka, kemudian diganti oleh Pak Ruby Rumpesak. Nah, waktu itu kalau memang Golkar searah untuk memenangkan gubernur dan wali kota, saya meragukan untuk Golkar Manado. Karena apa? Ya, orang-orang yang duduk di sini kan ada kerja di BUMD, yang notabene-nya adalah Pak Wali Kota, yang DP Bos. Jadi, ya, tanya. Jadi sebagai kader Golkar, kami terus terang mempertanyakan apa memang benar orang sinergi antara Manado dan gubernur atau hanya memenangkan CEP. Karena kan semua cuma angka begini, CEP. Kung S dang mana? S apa dang? Masa tinggal CEP. Berarti kalau Anda dipecat, berarti kepengurusan sekarang menganggap bahwa Anda ketua kelurahan sehingga Anda dipecat. Tapi Anda menganggap bahwa Anda sudah tidak di pengurusan itu ya Pak? Iya, karena kepengurusan saya sebagai ketua kelurahan bersama dengan juga Pak Rizal Theo yang adalah kader Golkar militansi Sindulang 1. Di waktu kepemimpinan Pak Joni Kasehung, ya orang masuk di gerbong itu. Dan untuk masalah Pak Ibu Megi kemudian yang terpilih, wah, itu kami tidak masuk. Untuk suratnya pun kami tidak pernah melihat. Apakah kami ketua kelurahan atau bukan? Satu lagi Pak terakhir. Di tingkat provinsi, apakah Bapak akan mendukung Ibu Cep atau ada calon yang lain? Selama kami ini masih merasa Golkar, kami tetap akan memperjuangkan apa yang diusungkan Golkar. Tapi sebagai kader Golkar militansi, terus terang kami kecewa. Kenapa? Kami tidak pernah dilibatkan. Kami tidak pernah dipanggil. Akhirnya kami pun bisa menyatakan sikap secara pribadi. Apakah kami akan mendukung kader Golkar atau tidak. Tapi secara pribadi, saya kecewa dengan Golkar. Maaf, saya kecewa dengan Golkar. Dan saya sudah ada dukungan, ini pribadi, dukungan pribadi. Dan semua orang sudah tahu dukungan pribadi saya. Boleh tahu Pak dukungan pribadi ke mana? Ke arah ke pasangan untuk gubernur, dukungan pribadi. Apakah ODSK ataupun POP? Kalau berbicara militansi, kami ini dibesarkan oleh Pak Jimmy Rimarogi. Jadi ya apa yang diperintahkan oleh Pak Jimmy Rimarogi, kami sebagai kader Ya. kecewa. Jadi Bapak sudah tahu arah Pak Jimmy Rimarogi, disitulah arah kami. Sama. Dari Kelurahan Sindulang 1. Sama juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Thomas. Kami sebagai kader Golkar sampai sekarang ini merasa juga kecewa dengan perbuatan termasuk ketua CEP sendiri yang bikin kecewa kami.